Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang money and banking dan type of financial institution. Dengan anggota kelompok pertama yaitu Dinda Analda, yang kedua Gina Salsabila, yang ketiga yaitu Rani Indria. Baiklah, kami akan menjelaskan materi yang pertama yaitu money and banking. Apa itu uang? Uang merupakan alat tukar yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung. Uang juga memiliki fungsi yang lain, yaitu fungsi sekunder. Yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua sebagai pembayaran utang, yang ketiga sebagai penimbun kekayaan, yang keempat sebagai alat pembentukan modal, yang terakhir yaitu sebagai ukuran harga atau pengukur nilai. Uang dapat digunakan dalam dua transaksi, yang pertama sebagai permintaan uang, yang kedua sebagai penawaran uang. Pertama untuk permintaan uang. Permintaan uang merupakan sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran uang adalah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang yaitu yang pertama, adanya keinginan untuk memegang uang. 2. Tingkat pendapatan real. 3. Telah memperhitungkan inflasi. 4. Adanya investasi sehingga membutuhkan dana. 5. Tingkat harga yang berlaku di pasar. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran uang diantaranya yang pertama, pendapatan. 2. Suku bunga. 3. Selera masyarakat. 4. Harga barang. 5. Fasilitas kredit. 6. Kekayaan masyarakat. Uang selalu berkaitan dengan bank. Menurut Profesor J.N. Veristor, bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri dengan uang yang diperolehnya, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang gira. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Fungsi dan tugas bank. Yang pertama sebagai penghimpun dana, yang kedua sebagai penyalur dana kepada masyarakat, yang ketiga sebagai meningkatkan taraf kehidupan kepada masyarakat. Bank memiliki beberapa jenis berdasarkan fungsi. Yang pertama bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank syariah, yang keempat bank perkreditan rakyat. Materi kedua yaitu type of financial institution. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Adapun dua jenis lembaga keuangan. Yang pertama lembaga keuangan bank, yang kedua lembaga keuangan non-bank. 1. Lembaga keuangan bank. Adapun jenis lembaga keuangan bank diantaranya 1. Bank sentral, 2. Bank umum, 3. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Yang pertama yaitu bank sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat tercapai dengan 3 bidang tugas yang dituangkan dalam 3 pilar. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Stabilitas sistem keuangan. 2. Bank umum. Bank umum memiliki tugas yaitu melaksanakan jasa perbankan secara langsung kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas dan produk seperti menyimpun dana dalam bentuk simpanan atau tabungan, pemberian pinjaman, menyimpan barang dan surat berharga, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan lain sebagainya. 3. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan.
dan penempatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka seperti deposito dan atau tabungan pada bank lainnya. 2. Lembaga keuangan non-bank. Adapun jenis lembaga keuangan non-bank diantaranya 1. Asuransi, 2. Pegadaian, 3. Leasing, 4. Pasar modal, 5. Koperasi simpan pinjam. 1. Asuransi. Asuransi adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki kegiatan dalam memberikan proteksi atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh kejadian yang tak terduga. Yang kedua yaitu pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki kegiatan dalam menyalurkan kredit dengan menggunakan mekanisme gadai. Sedangkan tujuan dari lembaga keuangan non-bank pegadaian ini adalah sebagai alternatif lain dalam membantu masyarakat yang membutuhkan saluran dana kredit atau pinjaman. 3. Leasing. Perusahaan multifinance atau leasing merupakan jenis lembaga keuangan non-bank yang menawarkan pinjaman atau kredit untuk masyarakat dan juga perusahaan dalam membeli motor maupun mobil pada umumnya. Yang keempat, pasar modal. Lembaga keuangan non-bank selanjutnya adalah pasar modal atau disebut juga bursa efek, yakni tempat jual beli berbagai surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, ekuitas, dan surat pengakuan hutang. Yang kelima adalah koperasi simpan pinjam. Persyaratan yang dipenuhi masyarakat jika mengajukan pinjaman ke koperasi simpan pinjam diantaranya 1. Formulir peminjaman, 2. Lampiran fotokopi KTP, 3. Slip gaji, 4. Agunan, 5. Rekening listrik. Tujuannya adalah untuk membantu dan mensejahterakan para anggotanya. Baiklah, inilah materi yang kami sajikan. Jika ada penggunaan kata yang salah, tolong dimaafkan. Kami sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.